Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wangi, waktunya mengaji. Nah, ini adalah program perdana kita yang insya Allah akan rutin, akan tayang juga di YouTube channel Bu Entertainment setiap hari Minggu ya. Nah ini syuting perdana typing dan ini konsepnya memang ringan-ringan aja ngaji tapi kita kayak ngobrol. Tentunya ngobrol tapi ngaji, ngaji tapi ngobrol. Tentunya kita melibatkan ada audiens juga yang ada di sini, tentunya yang audiens juga yang ada di media sosial ya. Kita juga akan nanti di TikTok, Instagram dan lain-lain akan ditayangkan juga. Nah kita ini dari Mabar ya, Mabar itu Majelis Majelis Al-Makmur Baitul Jemaah ya, singkatannya Mabar. Di Mabar didukung oleh Ciamplas Parfum Campaign Hotel karena kita lagi di Ciamplas ini ada bar parfum bar gitu, dan kita ada konsep cafe sama hotelnya di sini menjadi markas kita juga untuk silaturahmi, sharing, dan juga komunitas yang ada di sini. Tiap harinya selalu ada komunitas. Nah kita agendakan hari Minggu khusus ini wangi, waktunya mengaji. Siap. Jadi nggak jauh-jauh dari profesi saya sebagai parfumer gitu ya. Nah saya sendiri, nama saya Kang TW, bagi yang belum kenal. Dan tentunya saya nggak sendiri sebagai host gitu ya. Ada co-host. Nah ini Dari Yandi siapa? Yandi ini pengusaha, dia pengusaha properti, sudah bikin hotel, bikin perumahan. Nah sekarang lagi mau bikin proyek juga bareng kita, rumah unggul ya, rumah unggul. Insya Allah nanti akan segera dirilis lah konsep bisnis plan-nya ya, rumah unggul. Kemudian rumah gratis. Dan rumah gratis. Ini mendukung program pemerintah juga ya. Ya lagi marah kan mau ngasih rumah gratis. Nah kita juga nggak kalah dari pemerintah. Kita pengen juga ngasih rumah gratis, gitu ya. Dan tentunya karena ini ngaji gitu ya, waktunya kita mengaji, tentu harus ada profil, tokoh, figur, sosok yang kita sudah anggap juga sudah hasil komunikasi. Sudah seleksi, wah ketat gitu ya, dari ribuan. Kita sudah seleksi beberapa profil dan akhirnya menemukan nggak jauh-jauh, ternyata ada di circle kita sendiri seorang dai muda, ustadz muda yang biasa disapa Ayoga. Nah. Apa kabar Ayoga? Alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Nah ini Ayoga ini sosok yang dia basicnya entrepreneur juga sebenarnya di fashion. Ya, di bidang fashion. Dan tentunya awal kita ketemu sebenarnya ngobrolin bisnis ya. Tiba-tiba muncullah ide kan untuk bikin program wangi waktu yang mengaji. Jadi saya basicnya kita memang kalau dakwah pengennya tidak menjadi pengemis gitu ya. Ya. Jadi dakwah ini ya usaha-usaha kita nanti akan mensupport dakwah-dakwah gitu ya. Itu kan ya. Nah, kalau gini Kang Yoga, Ayoga, ya, sama Kang Yandi ya. Kalau di Bandung itu ada kajian yang legend dan konsisten. Ya. Namanya kajian Manifatullah. Itu adanya di Gerkalong di Masjid Darul Tauhid. Ya, itu guru kita, salah satu guru kita semua lah ya. Kiai Abdul Nasyar atau biasa dianggap Agim disapanya. Nah, di sana sangat legend dan konsisten. Ada malam Jumat itu kajian Manifatullah. Berarti kajian khusus untuk mengenal Allah gitu ya? Ya, betul. Nah, bedanya dengan kita, ya kita lebih ke Marifatul Nas atau Marifatul Insan ya. Kajian ini makanya judulnya adalah mengenal diri. Begitu ya. Jadi, nanti ada 2 pengajian yang insya Allah akan berjalan di Bandung nih ya. Kalau pengen mengenal Allah, silakan tetap datang ke Darul Tauhid, ke Agim, ke Gerlo. Kalau ingin mengenal diri, bisa ke Ayoga. Adanya di Ciamplas. Hanya 15 menit dari Gerlo. Cuma ada di Ciamplas. Baik. Nah,
kalau begitu kita akan masuk ke kajiannya ya, bahwa kita jadi sebelum diskusi baik dengan audiens yang ada di sini ataupun di media sosial di online, kita akan masuk ke kajian materinya ya. Hari ini dari judul tema mengenal diri itu ada subjudul tentang keluh kesah. Nah ini dia, kalau berbicara manusia, berbicara diri itu nggak jauh beda atau nggak jauh-jauh, selalu akan menghadapi yang namanya keluh kesah. Ya, Pasti. saya juga mau datang ke sini bikin acara ini, itu ujiannya langsung keluh kesah tuh. Dari mulai di luar komplek udah baca. Iya. Wah, hampir sejam setengah ke sini ya, lebih ya. Nah, itu ya cash nih. Kalau Kang Yani tadi apa ujiannya? Tadi pertama kali sebelum berangkat tuh mana bikin lama cuman kunci hilang. Banyak lah, Kunci hilang, Hilang. bukan imannya nih loh. Jangan sampai. Sengaja udah tadi mau mengeluh lah. Saat makin gitu, saya kan mau ngaji dulu besar, maka saya sendiri malah dulu besar. Kayaknya nggak lama dia tenang, itu kan di atas kasur. Oh, Mantap. berarti ketenangan salah satu obat keluh kesah ya. Terus naik motor, cek, Pokoknya mah cash ya ujiannya ya. tangan. Ya, jadi dan Ustadz Yoga, Masya Allah, hadir duluan sebenarnya di tempat ini. Alhamdulillah. Itu diuji juga kelas 10 tentang ngomongin kita. Oke, kita langsung aja ke Ayoga. Ya, siap. Jadi apa nih yang bisa Ayoga share ke saya, ke Yandi, ke teman-teman online sama audiensnya di sini tentang kaitannya mengenal diri dan ada sifat salah satu sifat dasar manusia itu kesah. Silakan Ayoga, kita ingin juga mendengar sharingnya. Oke, ingat waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullah wa taufiqi wa timani. Sallallahu wa syarika lahu wa subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma sholli ala ali wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, saat ini kesempatan kali ini, Masya Allah, ini sangat berharga ya buat kita. Amin. Karena di sini kita akan belajar tentang diri kita, ma'rifatun nas. Belajar tentang diri kita sebetulnya tidak lepas dengan tauhid otak ya. Seseorang yang tauhidnya bagus, maka hubungan dia dengan manusia, hubungan dia dengan diri dia sendiri itu akan bagus juga. Nah, berhubungan dengan keluh kesah, ternyata ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij di ayat 19 sampai 22. Ya. Jadi ternyata memang innal insana khuliqa halu'a. Allah bicara, Allah berfirman seperti itu. Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a, bersifat keluh kesah lagi pikir. Wah, ada pikirnya. Ternyata halu'a itu bukan cuma hanya keluh kesah, ya. Tapi diteruskan, idza masahu syarrun jazua. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia berkeluh kesah. Kita ya, memang setiap hari kita sebetulnya tidak lepas dari ujian Allah. Kita hanya berpikir tadinya kalau ujian itu ya udah kita merasa sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sulit. Padahal tidak. Walnablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya Allah itu menguji seseorang dengan kesulitan dan kebaikan. Ternyata ujian dari Allah itu ada dua. Pertama kesulitan, yang kedua kebaikan. Nah ini yang selalu kita keluhkan. Kalau kebaikan kayaknya enggak ya. Kita kalau dapat kebaikan jarang kan kita berkeluh kesah. Aduh, dapat duit nih banyak, gimana caranya? Nggak mungkin kan? Jarang Ya. Tapi saat diuji dengan bisyarri, dengan keburukan, maka disinilah kita akan berkeluh kesah. Karena memang manusia itu sifatnya kan memang untung rugi. Untungnya bagi saya apa, ruginya bagi saya apa. Makanya saat dia mendapat kerugian, dia berkeluh kesah. Cuman ini yang harus hati-hati kita ya. Kadang kita tidak sadar saat kita mengeluh, sebetulnya yang kita keluhkan itu apa?
Yang kita keluhkan adalah ketetapan Allah. Benar-benar. Kita mengeluhkan Allah kepada manusia. Kebayang? Allah menetapkan kepada kita sesuatu, dan kita, karena kita tidak menerima hal ini, kita mengeluhkan Allah kepada manusia. Padahal Ibnu Qayyim pernah berkata, kita itu bagaikan mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada manusia yang belum tentu dia sayang sama kita. Karena saat kita mengeluh kepada manusia, apakah dijamin kondisi kita berubah? Yang tadinya kondisi kita dalam kesulitan tiba-tiba jadi baik juga kan? Dan cuma bisa Ya, paling teman hanya bisa aja sabar. Nah, bukan salah, sabar itu memang harus jadi kunci saat kita dalam kondisi diuji oleh Allah dengan sabar. Kalau kita terkadang mikirnya sabar itu ya udahlah, sabar itu seolah-olah sebagai ujian berikutnya. Berat sabar kan? Sabar itu sesuatu yang berat. Tapi padahal Allah bilang apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang ya sabar. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sabar. Ternyata sabar ini adalah kunci kita keluar dari kesulitan. Selama ini kita berpikir sabar itu ya udah nerima kondisi, gak sabar. Padahal Allah bilang innallaha ma'as-sabirin, terus wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus bareng itu sama sholat. Iya, nggak bisa kita cuma Sabar doang. sabar aja. Justru itu, saat seseorang tauhidnya kuat dengan Allah, maka ma'rifatun nas itu kuat. Orang itu nggak akan sabar tanpa dia tahu bahwa Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Salah satunya apa? Saat kita masuk ke dalam surga, pertama kali yang kita dengar ucapan dari malaikat itu apa? Assalamualaikum bima sabartum. Selamat datang dalam kesejahteraan karena sabar yang kalian lakukan. Itu sambutan dari malaikat ya. Sambutan dari malaikat. Iya, Seorang sabar ya. untuk orang yang sabar justru itu mendapat Harusnya anak saya dinamain sabar. bagus itu. Ini salah satu pintu surga pun bagus sobat. Oh iya, iya, sabar. benar sih awalnya berkesan sama ya. Sabar. Jadi saat kita mendapatkan, nah kita ingat tadi ya, ujian itu ada dua kan, syari, khair, kesulitan, kebaikan. Ada. Saat kita mendapat kesulitan, kunci jawaban yang Allah berikan kepada kita adalah sabar. Di saat kita mendapatkan kebaikan, kunci jawaban yang Allah berikan kepada kita itu adalah syukur. Jadi kita hidup itu justru memanfaatkan kondisi ketetapan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih surga. Saat kita dikasih kesulitan, kita bersabar, dan dengan sabar itu kita masuk surga. Saat kita diberi kebaikan, kita bersyukur, dan dengan syukur itu kita masuk surga. Gitu. Jadi jangan, betul-betul kita jangan sekali-kali kita mengeluhkan apa yang Allah berikan yang berupa kesulitan itu kepada kita, kepada manusia. Yang manusia itu, kalau kita misalnya kita mengeluh kepada teman itu mungkin saja emang tidak bilang, padahal dia ternyata masalahnya lebih banyak. Tapi sama-sama orang yang punya masalah, sama orang yang punya banyak cobaan gitu. Kalau kita pikir orang-orang yang misalnya kita lihat di televisi, orang-orang yang mungkin kita lihat bahwa hidupnya itu tanpa masalah, itu salah besar. Karena setiap orang Allah akan beri. Ini kan wajah-wajah punya masalah. Karena ini yang di situ wajah-wajah punya Ini juga masalah. tahu kan itu. Wajah-wajah punya masalah termasuk saya pribadi. Jadi jangan berpikir saya di sini menyampaikan itu saya sudah selesai dengan semua masalah. Saya sudah selesai dengan semua keimanan. Dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Masih banyak dalam hati ini, dalam diri ini yang betul-betul harus menjadi lebih baik lagi. Saat saya bicara soal sabar, belum tentu saya ini orang yang sabar ya, karena memang sabar itu luar biasa. Wah menarik ya ternyata. Ya.
keluh kesah teh deket banget ya Hmm. dengan kita ya kayaknya di pekerjaan sebagai pemilik usaha berkeluh kesah kadang ke Ya. karyawan. Ya, betul. Sebenarnya karyawan juga sama berkeluh kesah kepada si Hmm. pemilik usaha. Kadang pas konsumen juga Hmm. ada keluh kesah ke makanan, ke semuanya. Hmm. ke semua itu sebenarnya maka daily activity ada ya keluh kesah. Ada, selalu pasti. Ada. Kalau ini dari yang hadir ada yang mau ditanyain? Kamu mau nanya? Ada yang mau bertanya? Nah ini audiensnya masih baru-baru. Sebenarnya kita ada bintang tamu spesial pas Ya. pas bulan Ramadan sebenarnya, tapi hadir dulu hari ini. Ada Bu Dokter Yayu ya. Insya Allah nanti momen yang pas ya Ramadan ngobrolin mengenal diri tentang kesehatan. Ini kan bagian dari yang harus dijaga ya. Coba kameranya di sini. Ini salah satu nanti akan jadi bintang kita juga ya. Ya, insya Allah. Bu Yayu ada yang mau ditanyain dia? Di luar forum boleh. Di luar Boleh, silakan. dia kalau di kesehatan tuh banyak yang keluh kesah Bu Yayu tentang BPJS. Iya dong, pasti. Itu pelayanannya gimana tuh sama realisasinya? Nanti itu dijawabnya Bu Di Yayu. luar forum, di luar. Jadi sebenarnya ya kalau lihat Indonesia lah konteksnya atau Bandung enggak. Bandung juga sebenarnya banyak sekali hal-hal yang akhirnya jadi magnet keluh kesah gitu. Jadi itu tantangannya, ayo ya. Hmm. Kita teh mau sabar nih, tapi ayo mau Hingga asal beres-beres gitu. Kumaha ayo ya. Hmm. Tapi bukan ngobrolin politiknya ya. Ya, ya. Ini lingkungan sosial lah. Lingkungan sosial. Ya, kita saat sudah berusaha untuk tidak mengeluh, ternyata ada hal-hal yang menyebabkan kita mengeluh ya. Ya, itu ujian buat kita agar kita kuat enggak untuk tidak mengeluh. Iya sih. Ya, itu untuk ujian-ujian buat kita. Kalau misalnya Allah bilang kamu jangan berkeluh kesah, tapi Allah tidak menyiapkan ujian-ujian berkeluh kesah ya nggak apa-apa. Juga Hmm. jadi keluh kesah itu kan sangat dekat dengan kita ya. Ya. Jadi ini akan kita temui setiap hari, setiap jam, setiap detik. Apapun itu, kejadian apapun itu, kita akan langsung dihadapkan dengan kita bakal berdosa apa enggak gitu kan. Ada ketetapan seperti itu kan gitu ya. Ya. Nah tentunya tidak mudah itu kita harus ya karena tiap hari bakal ketemu terus kalau kesah. Hmm. Selain sabar, sholat dan sebagainya tentu hal-hal yang mainstream lah gitu ya. Dan sabar itu sama sholat memang sudah seharusnya gitu. Ya, sudah seharusnya. Kalau hal-hal simpel gitu biar kita itu begitu dihadapkan kejadian kita lah bisa nggak berkeluh kesah itu kira-kira apanya gitu yang bisa mengalahkan itu. ada sih yang habisnya yang gimana kita tidak baik aku jangan tahu baik itu kadang ini Betul. saya kadang ingat Itu cara berpikir gitu bisa langsung belok kayak tadi udah aku nggak baik itu pasti baik nih Nah, kalau kesal lagi lewat gitu ya. Hmm. Kadang-kadang Pinter. memang betul Ustaz penyamar di pengusaha properti. Jadi memang untuk kita bisa menghindari keluh kesah ini, hal yang ekstrimnya sebetulnya kita yaitu mengenal Allah, mengenal bagaimana Allah, Lain mengenal dia juga. mengenal diri itu salah satu juga. Kita harusnya seperti ini ya. Karena ada daya tuh orang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, betul. Kita mengenal diri itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghindari keluh kesah. Bagaimana cara kita mengenal diri kita agar terhindar dari keluh kesah? Ya. Ini aja. Saat kita mendapatkan kesulitan, taruhlah misalnya yang simpel ya, sakit gigi. Saat kita sakit gigi yang sakit biasanya ada berapa? Satu kan? Yang sakit satu. Paling ekstrim misalnya 2 kali. Jarang kalau misalnya kita sakit gigi, sini gigi sakit jarang. Kebanyakan paling 1. Ya. Nah ini masya Allahnya ya luar biasa. Ini lah sedang saya alami. Gigi sebelah kanan saya ini di geraham ada yang saat itu sakit. Jadi saya pakai yang ini. Kalau makan pakai yang ini.
Tiba-tiba suatu saat makan di sini, dia sakit. Mana? Orang dulu ya. Orang dulu manusia. Di mana ini? Ini masya Allah ya. Saat coba gigi yang ini udah sakit, kali ini lagi bolong. Luar biasanya malah ngasihnya Allah minta. Nah, agar kita bisa mengalihkan dari yang tadinya kita dalam kondisi kesulitan, agar kita tidak fokus kepada yang kita keluhkan, adalah kita ingatnya seperti ini. Allah membuat gigi kita sakit satu, tapi Allah masih menyisakan gigi yang lainnya sudah sakit. Nah, terkadang kita fokusnya sama yang sakitnya. Iya, fokusnya dirubah. Jadi ibarat ada kayaknya kalau misalnya di training itu ada kertas polos, ada satu titik. Itu kan ditanya, kamu lihat apa? Lihat titik. Banyaknya orang lihat titik. Dia lihat titik di kertas polos, padahal titik itu cuma satu. Dia lupa sama kondisi kertas yang polos itu. Polosnya berlibuan. Nah, terkadang kita seperti itu. Kita misalnya kalau ini ya, ada yang sakit dalam tubuh kita. Misalnya inilah kerut, ya. Kena pisau. Wah, fokusnya ke sini, ini sakit. Kita lupa dengan banyak hal dalam tubuh kita yang Allah masih berikan kita nikmat. Kita masih bisa bernafas dengan lega. Siapa yang mengatur jalannya aliran darah? Kita nggak pernah sedikit pun mengatur. Yuk, kamu jalan tadinya darah, kamu bawa oksigen ke sini. Enggak, Allah yang mengatur. Siapa yang mengatur saat kita menghirup udara di dalam paru-paru kita yang terhirup itu oksigen, yang dipakai itu oksigen? Siapa? Kita lupa, itu nikmat yang luar biasa. Di mana ternyata banyak saudara kita yang Allah berikan cobaan, dia sakit, atau misalnya pembuluh darahnya tersumbat. Nah, itu kita lupa ke sana. Jadi saat kita mendapatkan sesuatu yang sulit atau kesusahan, agar kita tidak berkeluh kesah, adalah kita fokus pada nikmat Allah yang lain yang banyak sekali. Tetapi memang Allah ciptakan, kalau bicarakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling kufur ya. Karena yang selalu diingat itu selalu kesulitannya, selalu kesusahannya. Kita banyak ketemu teman-teman datang ngobrol-ngobrolan, aduh usaha iya, aduh iya. Yang diingat kesulitannya. Taruhlah misalnya kemarin waktu Covid ya. Waktu Covid itu, wah semua usaha luar biasa, luluh lantak. Saya pribadi pun seperti itu. Usaha saya, oh masya Allah subhanallah, luluh lantak ya. Dia alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun tidak seperti biasanya. Kita fokuslah pada saat kesulitan di Covid itu. Kita lupa selama beberapa tahun Allah berikan kita kemudahan dalam usaha. Allah berikan kita mudah. Seperti tadi ya, Nabi Ayub itu fokusnya pada kenikmatan ternyata. Bukan kepada musibah. Kita fokus pada nikmat Allah yang banyak yang tidak. Kalau dari sisi bisnis gitu ya, saya contohnya saya justru mencari keluh kesah masyarakat. Ya, jadi dari keluh kesah itu akan menjadi peluang ide. Iya, kayak tadi kan hashtag kabur aja dulu, itu kan keluh kesah. Saya cari apa sih problemnya lah. Jadi pengusaha harus nyari problem untuk memberikan solusi. Ketika produk ini memberikan solusi, jadi bakal jadi produk yang diminati gitu. Itu konsepnya. Makanya sebagai pengusaha justru nyari keluh kesah justru ya keluh kesah gitu. Nah, kepikiran bahkan dari problem hashtag itu, kemudian dulu ada teman saya memang kerja di Jepang, dia penyalur juga. Akhirnya kita mau bikin LPK, lembaga pelatihan kerja penyaluran ke luar negeri. Karena kita dukung kerja dulu, tapi nanti balik lagi ya. Kita ada hashtagnya. Bisa jadi peluang. Ya. Memang secara ekonomi
selain mensejahterakan yang TKI kita, juga ada imbasnya ke ekonomi Indonesia karena dia pasti ngirim uang Ya, ya. Indonesia, terus peluang-peluangnya lebih besar kalau dengan cara yang legal. Makanya kita bikin LPK tapi dengan pendampingan hashtag kabur aja dulu, tambahin hashtag nanti balik lagi ya. Masya Allah. Jadi nggak kabur terus. Ya, Nah itu jadi peluang usaha. Mhm. Itu salah satu merubah keluh kesah jadi ekonomi ya. Mungkin sama kayak yang kita konsepin mau gratis, Rumah gratis. ada gua besar, rumah mahal, Hmm. bisa dicicil, ngapain deh? DP-nya aja tinggi ya. Nah ini salah satu ide Bisa gratis ngapain dibeli? dari perusahaannya Ya. Kang Yani kan itu dia Ya. dari keluh kesah Dari keluh kesah ya, keluh kesah. Nah itu luar biasa. Ternyata salah satu keuntungan dari pebisnis itu adalah menjadi sosok yang bisa memberikan solusi. Itu mulia. Mulia saat kita melihat keluh kesah orang, kita bukan joget ya. Oh puas enggak, tapi kita memberikan pemikiran kita, menuangkan pikiran kita untuk mendapatkan solusi bagi keluh kesah dia. Luar biasa. Kan semua barang-barang yang tercipta itu kan hasil dari proses. Oh iya, Jangan malas jalan, benar. Nah ini malas goes. keluh kesah karena ada bau badan diangkut ya, ya. parfum ini ya. Salah satu bentuk solusi dari keluh kesah. Masya Allah, luar biasa ini. Nah Ini ini gua bisnisnya Kang TW. kajian wangi ini juga kan dari berangkat dari keluh kesah ya. Ada obrolan-obrolan yang kayaknya harus edukasi. Ya. Tadinya ada apa ya, agamanya tuh. Iya. Hmm. Jadi memang kalau dari berangkat dari kosan, akhirnya kita kasih solusi, edukasi juga. Ya. Sebenarnya mengedukasi Edukasi diri kita sendiri ya sebenarnya sebenarnya. ada imbasnya untuk audiens. Benar. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir, keluh kesah itu memang kita sudah memang sunatullah ya. Hmm. Itu sifat dasar manusiawi. Tinggal kitanya aja kan. Tadi apakah kan tidak ada, kalau ada saya teringat dari statement salah satu guru saya, tidak ada yang bahaya dari takdir, yang bahaya itu salamnya takdirnya. Oh, Saya tahu guru. tahu saya juga ya. Tahu kan? Guru saya juga ya. Guru kehidupan. Jadi ini nggak ada yang bahaya dari kejadian, dari keadaan yang baik itu salah sikapi. Jadi keluh kesah itu kalau dipakai menyikapi dengan keluh kesah itu yang bahaya. Luar biasa ya. Ini memang ya Jumat ya. Yang bahaya dari musibah itu adalah bukan musibahnya, tapi Cara menyikapi. ya, justru saat musibah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, hakikatnya adalah Anu benar-benar ini luar biasa. Tapi banyak SMS nih nontak sampai orang senang, senang dan orang susah. memang sih betul. Saya setuju tadi ternyata dan kita udah ada masalah, udah selesai misalnya pagi, Yang kebanyakannya itu seperti itu itu. kesati kalau sebenarnya buat biar lain bergantung tadi. Betul. Itu kan inti dari ujian yang Allah berikan itu adalah agar kita kembali kepada Allah. Agar kita kembali kepada Allah. Bukan artinya Allah menjauhkan kita, bukan artinya Allah menghukum kita dengan cara udahlah kamu mah dengan kesulitan itu enggak. Justru ini kamu Allah kasih ujian ini, kesulitan ini agar kembali kepada Allah. Makanya ujian itu akan cepat selesai saat kita cepat kembalinya kepada Allah. Semakin kita kabur, semakin kita jauh dari Allah, maka akan semakin susah mendapatkan solusi. Waduh nggak terasa nih kita udah Ya, alhamdulillah ya. udah mau di penghujung nih. Jadi Masih pengen nonton, masih pengen terus. masih pengen terus. Nanti di minggu depan, Minggu ya. depan, insya Allah. Minggu depan kita akan lebih prepare tentunya. Jadi kerja. Kita akan lebih prepare lebih banyak ini ya. Ya, insya Allah. Karena namanya musuh berangan, mohon maaf jika harap maklum ya, harap maklum kalau banyak kekurangan. Mungkin
Kalau dari saya sendiri nanti ayahnya nambahin sama Ayah nanti ini bukan misalnya. Kalau dari saya kan tadi ujian itu ada dua ya. Ya. Kata yoga apa? Ke musibah sama kebaikan. Ya. Ya. Kemudian kebaikan itu jadi ujian. Nah, ada satu kalimat yang sebenarnya ini punya ya magical word gitu ya. Magical word kalau saya sebut itu. Ada satu kalimat yang ini akan bisa menghadapi keduanya. Kalimat itu adalah semua pasti berlalu. Benar kan? Ya. Jadi ketika dihadapkan musibah atau keburukan, ingat semua pasti berlalu. Jadi kita akan lebih tenang, ya kan? Karena semua pasti berlalu. Begitupun ketika berlaku kebaikan. Ketika kita ingat semua pasti berlalu, kita nggak jadi gugup, nggak jadi takabur, nggak jadi sombong. Benar nggak? Karena kebahagiaan ini, kesuksesan ini, kebaikan ini pasti berlaku. Nah itu akan menjadikan posisi kita sebagai manusia. Gimana caranya di posisi yang kita tadi? Ya. Kita bakal kembali ke awal sebenarnya. Ya. Dan akan selalu kita boleh mau musibah, baik kebaikan, langsung kita again. Ya, itu dari saya mah itu. Ayamnya apa nih? Terakhir Ayoga. Kayaknya saya sangat tertarik yang bagian dosa itu ternyata bukan tidak bisa merugikan, tapi bisa berubah dan kamu ada manfaatnya untuk keimanan mengajarkan itu dari yang tadinya masalah sekarang ke sana di masalah saya lebih ke situ sih. Betul. Itu saya tuh nggak salah itu. Ya. Kalau cara manage yang benar jadi ya. Intinya alhamdulillah ya ada pelajaran yang bisa diambil dari obrolan kita. Mau saya dapat banget sih. Ayo sendiri apa nih kesimpulan episode ini? Kalau kesimpulan dari saya, keluh kesah itu memang sifat dasar kita yang Allah beritakan dalam Quran. Tapi bukan berarti menjadi justifikasi kita setiap saat berkeluh kesah. Justru apa hal-hal yang menyebabkan keluh kesah ini usahakan oleh kita agar tidak kita keluhkan. Karena apa yang lo tetapkan, walaupun memang terlihat buruk oleh kita, hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk untuk kita. Takdir Allah itu semuanya baik. Cuma masalah waktu yang jelas. Cuma masalah antara hikmahnya itu kita ketahui atau tidak. Terkadang hikmahnya itu datang saat itu, datang belakangan, atau bahkan datang bertahun-tahun kemudian baru kita tahu, oh ternyata ini hikmahnya. Dan agar kita terlepas dari keluh kesah ini, caranya apa? Kita jangan fokus pada hal yang menyulitkan kita. Di antara hal yang satu ini yang menyulitkan kita, banyak nikmat Allah yang lupa untuk kita syukuri. Itu yang bisa Luar biasa. Teman-teman Ayoga. Sami-sami Kang Tewe. Dan di episode selanjutnya kita kalau ngomongin diri gak akan habis-habisnya ya. Enggak. Pasti tema kita juga kita banyak terus. Puji pun ya. Nah, daripada ngomongin diri ya. Betul. Gitu ya, alhamdulillah kita sudah di sesi terakhir nih di episode perdana kita tentang mengenal diri. Tentunya ada pesan sponsor. Jadi acara ini, program ini didukung oleh Gue Group ya. Kita ada parfum gue itu wangi yang sesuai kepribadian. Jadi penting juga nih mengenal diri itu harus wangi juga diri kita. Nah, bukan hanya sebatas wangi fisik, tapi bagaimana ketika kita meninggal nanti kita meninggalkan apa yang baik. Jadi kan harum namanya. Jadi itu juga filosofis banget. Masuk Pak Eko. Masuk. Gitu. Jadi kita ada sponsor dari Gue Group, ada gue, ada gue, kita juga ada melakukan konsultan gratis satu gue, terus ada kurir gue, ada admin gue, gitu ini kayak fund manager gitu ya untuk mengelola dana wakaf, dana corporate, misalnya private fund management.
Terus tentunya ada dari rumah unggul dari Kang Yandi juga, dan nanti insya Allah kita akan juga program projectnya Kang Yandi ya untuk merealisasikan rumah gratis, rumah unggul. Masya Allah. Seru ini ya Zah. Dan tentunya dari teman-teman yang lain juga, teman-teman pengusaha yang ada di Bandung, di seluruh Indonesia, itu kita sangat terbuka juga ya untuk sinergitas, kolaborasi. Ini salah satu cara menguatkan ini itu adalah kolaborasi. Kita mau bikin misalnya nanti rencana kajian di kampus, di masjid. Nah, program Wangi ini kita tur berapa kota. Boleh banget nih kalau mau jadi fasilitator, kolaborator, ini bisa banget ya. Insya Allah kita akan berdikari mandiri ya, tidak justru program ini harus jadi solusi untuk masyarakat, untuk bangsa, agama, Amin. dan planet ini kalau boleh ya, simulasi kalungnya kayak gini ya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya, bagi kita bisa kembali. Saya sama Juragan Yandi pamit undur. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.